nggak hafal, ditelusuri bisa tapi panjang. Sin X itu sama dengan sin setengah X tambah setengah X. Itu maksudnya. Kalau cos X, nah itu sudutnya X penuh. Lah kalau separuh nih ya cos setengah X tambah setengah X. Lah ini masih bisa diurai nih. Nah, nanti ada kaitannya dengan yang berikutnya. Sementara ini dulu. Ini kalau kamu buka lagi di bab semester lalu ya, di integral diferensial di bab 0, ini ada nanti cara menguraikannya. Jadi kalau setengah ini jadinya apa? Sin cos gitu ya. Kemudian kalau sekarang kemarin tipe 1 sudah, tipe 2 juga sudah ya. Tipe 2 nih kalau tipe 2 itu kalau ganjil atau ini M dan N-nya atau. Kenapa kok hari ini tidak stabil ya ini saya? Ini kenapa jadi aneh ya? Oh ini. Oke. Nah, ini tipe 2. Jadi oke. Nah, ininya atau M atau N-nya itu ganjil, ot itu ganjil. Jadi kalau M atau N-nya ganjil, putus salah satu saja. Salah satu ganjil, maka nanti ini tipe 2. Cara mengerjakannya beda lagi. Ini kan perkalian. Nanti beda lagi kalau tipe 2, nanti beda lagi kalau tipe 3. Nah, kalau tipe 3, kalau tadi M dan N-nya itu pangkat, nanti M dan N-nya itu bukan pangkat, tapi koefisien dari X-nya. Nah, ini. Ini bedanya. Kemudian, saya jelaskan ya. Nah, yang ini. Satu saja. Jadi kalau misalkan, ini kayaknya kemarin sudah deh. Sudah atau belum? Sudah atau belum, Rek? Belum. Nah, sinnya ini kan pangkat 3 ya. Ya kan? Iya. Nah, kalau sinnya pangkat 3 itu pangkat yang kalau menurut yang sifat yang pertama tadi, tipe 1 dan tipe 2, itu kan bisa dipecah. Nah, ini jadi sin kuadrat X dikali, mau ditaruh di sini juga boleh. Ini hanya masalah penulisan. Nah, kenapa tulisan saya jelek ya hari ini ya? Biasanya juga jelek. Jadi nanti yang ininya bisa diselesaikan, bisa diubah dengan menggunakan ini kan, rumus identitas trigonometri gabungan yang pertama. Paham ya? Iya, Bu. Ayo selain Hanifah, ngerti apa enggak? Iya, Iya, Bu. Bu. Nah, gitu toh. Masa Mbak Hanifah terus yang berbicara, yang lainnya kan saya nggak tahu. Nanti kalau sudah ini kamu jangan istilahnya gini. Ya sebenarnya saya anggap sudah ngerti semuanya dan harus sudah tahu ya. Jadi kalau ini sama semua perkalian mau digeser-geser sinnya ke belakang juga boleh. Dan ini kenapa kok ini digeser ke belakang sini, kira-kira tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa kira-kira? Agar bisa dipecahkan, Bu. Jadi 1 min cos. Agar bisa apa? Apa Mas? Agar bisa Ya. dipecahkan, Bu. Kan tadi kan rumusnya kan sin pangkat 2x itu sama dengan 1 min cos kuadrat x. Agar bisa disamakan cos jadi pecah. Gitu, Bu. Oke. Jadi sebenarnya ini ada pemisalan tapi nggak ditulis. Jadi pemisalan U-nya itu di dalam otak. Kamu kalau belum paham mau nulis juga boleh. Ya.
Jadi yang ininya dipecah jadi 1 cos kuadrat X, kemudian yang ini cos. Oke, kemudian ini langkah selanjutnya diapakan? Dikalikan ya. Yang ini kali yang ini jadinya cos 4 cos pangkat negatif 4X. Kemudian yang ini kali yang ini jadinya apa? Boleh enggak? Boleh, Bu. Tapi kenapa ini pangkatnya negatif 2? Karena pangkatnya tambah. Ya, karena tambah ya, karena bila pokoknya sama, maka pangkat dijumlah. Kemudian ini, terus langkah selanjutnya apa kan? Yang tersirat, yang tidak tertulis tapi sebenarnya ada di situ bagaimana? Dikali-kalikan, Bu. Enggak, yang dari sini loh. Dimisalkan Bu. Tapi ini masalahnya nggak ada ditulis ya, yang misalkan bagian itu kos posisinya. Kos. Misalkan cos X sama dengan U. Jadinya DU. Kenapa hari ini alat saya tidak berfungsi dengan baik? Kamera saya juga tidak. DU sama dengan relasi apa? Itu relasi kelas. Bensin ya. Bensin X D. Lah, yang ini berfungsi sebagai DU. Nah, boleh kalau nggak menuliskan ini boleh, asalkan kamu ngerti. Jadi ketika nanti mengintegralkan ya integralkan biasa angka yang bertambah ya. Ini jadi DU plus C selesai. Kemudian karena ini angkanya negatif 3, angkanya negatif 3 kalau dibaca positif pangkat berapa? Apa? Ngerti nggak? Pangkatnya negatif kalau dibaca positif kan jadinya 1/3 cos pangkat 3X ya. Ya kan? Bu. Ya, Bu. Dikurangi 1 per cos. Aduh, kenapa ya hari ya? Ya kan? Cos X. Berhasil. Itu sebabnya nanti kenapa muncul yang bawah nama disesuaikan. Karena ada sepos yang dirasakan. Balikannya. Kemudian yang ini. Kalau dua-duanya kenapa? Kalau dua-duanya kenapa bagaimana? Ini tadi yang satu ganjil, yang satu genap. Kalau dua-duanya genap, ayo lihat kalau dua-duanya genap mana? Ayo. Kalau dua-duanya genap mana? Makanya ya. Pakai tadi ya setengah sudut. Cara menjelaskannya sama. Tuh.
nanti bisa dilihat saya dapat ada di buku. Nah, sekarang tipe 3. Tipe 3 itu adalah integral sin. Sekarang tadi pangkatnya m dan n itu berfungsi sebagai pangkat. Kalau sekarang m dan n itu berfungsi sebagai koefisien ini. Koefisien dari x. Koefisien dari x. Nah, bentuknya nanti ada sin cos, ada sin cos, ada sin ini, ada cos. Kalau di sini ini sin ini cos, maka menggunakan rumus ini. Rumus ini namanya apa? Apa itu sama namanya? Ya, rumus integral sekali ya. Jadi kalau ada bentuknya seperti ini cara dipangkatnya gantian nih. Berarti kamu bisa mengubahnya jadi seperti ini. Nanti ini jadi jumlahan, yang ini jadi pengurangan. Ini nanti setengah. Kemudian ini sin. Kalau sin ini cos tapi di bawahnya negatif. Kalau cos ini juga cos, ini cos tapi ininya positif. Gitu tuh. Contohnya yang ini. Contohnya yang ini. Kalau ada integral sin 2x kali cos 3x, kamu nggak bisa menyelesaikan secara langsung. Kenapa? Karena ini bentuknya perkalian di sini. Kecuali bentuknya penjumlahan, kamu bisa langsung menyelesaikannya. Nah, supaya bisa dirubah ke bentuk penjumlahan dan pengurangan, nah ini kan dirubah ke bentuk penjumlahan dan pengurangan, ya kamu harus melakukan ini. Jadi kalau ada ini integral sin 2x cos 3x, ini sama halnya integral sin m-nya itu kan 2. Nah, ditambah 3x ditambah sin. Ini 3 dikurangi x. Ininya setengahnya di sini. Ini kasih kurung, ini dx. Nah, gitu. Jadi, diperolehlah ini yang sebelah kiri, 2 tambah 3 itu 5. Oh, ini salah lagi. Ini 2 dikurangi 3, itu negatif 1 atau negatif 1. Nulisnya kurang lagi. Kenapa alat saya hari ini nggak sensitif ya? Gini loh, kalau laptop habis dipegang pinjam orang, kita nggak tahu apa yang dipakai. Gemes saya. Iya. Sabar. Ini kalau ngajar di kelas enak rek. Gemes. dx. Nah, pelan-pelan. Di selanjutnya ya sudah, Rek. Karena sudah bentuknya ini, sudah bentuknya penjumlahan, bisa dikerjakan dengan integral biasa. Ya, bagaimana? Ini kalau kamu nggak mau pemisalan nih, kamu ngeceknya gini. Turunan dari 5x apa? 5. Turunan dari 5x 5. Seharusnya kalau mau diselesaikan pakai integral substitusi, ya, ini harus ada 5 di sini. Tapi ini kan nggak ada.
Makanya dimanipulasi. Kalau di sini ditambah 05, ya, kan kita boleh merubah bentuknya, tapi nggak boleh merubah nilainya. Maka kita harus mengalihkannya dengan 1, ya kan? Nah, 1 itu bisa ditulis 5/5. Makanya di sini, ini harusnya ada satu step lagi di sini. Ini sama dengan setengah integral. Di sini 1/5 dikali sin 5x dikali 5 dx. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa integral substitusi. Ya, itu caranya. Nih, kalau yang kanan ini negatif. Negatif X. Turunan dari X apa? 1. Turunan negatif X dan negatif 1. Makanya di sini nggak masalah. Dah, kalau sudah begini, boleh langsung diintegralkan. Integral dari sin apa? Negatif cos. Integral sin ini. Bisa dipahami yang ini? Insya Ya, Allah. bisa dipahami? Ada yang belum paham? Kalau belum paham, nanti saya belum pindah, Rek. Diulangi lagi, usia lagi. Ya, kalau ini ada 2, sin 2x, sin 3x, sin 5x, mau sin berapapun juga ya. Kemudian ini cos 3x, cos 4x, cos 10x, cos setengah x. Sembarang wes. Kamu menyelesaikannya nih, pakai 3 ini. Boleh dipilih salah satu mana yang sesuai. Kalau sin cos ya pakai yang ini. Kalau sin ya pakai yang ini. Kalau cos ya pakai yang ini. Ya, kemudian ini ada integral sin 2x cos 3x. Oh, berarti pakai rumus yang pertama. Nah, yang pertama bagaimana? Ya ini, integral sin kita rubah dulu bentuknya supaya dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan. Intinya gini, intinya kalau integral trigonometri itu kalau bentuknya masih perkalian, masih pembagian, itu belum bisa diintegralkan secara langsung. Kalau kamu sudah ngubah bentuknya menjadi penjumlahan atau pengurangan, atau bisa juga dengan integral substitusi, berarti itu sudah bisa dikerjakan. Lah yang ini untuk mengerjakannya rubah dulu ke bentuk penjumlahan. Caranya mana? Yang ini tadi rumusnya. Karena ini 2, ini 3, maka 2 tambah 3 itu kan 5. Ini hasilnya. Kemudian yang ini 3, 2, berarti 2 dikurangi 3 itu negatif 1 X. Dah, kemudian yang ini kan sin 5X. Kamu ingat modalmu itu yang diberikan, ya buka lagi bukunya, hanya sin X, cos X. Nah, ini modalmu kan di awal. Maka kalau bentuknya masih sin 3x, sin 2x, sin setengah x, mau berapapun juga, mau akar, itu kamu harus berarti menggunakan integralnya sin u du, nah, cos u du, gitu. Kalau yang ini enggak ditulis pemisalannya, nanti kamu bisa langsung. Jadi ketika ini sin 5x, sin 5x itu kalau diselesaikan dengan integral substitusi harusnya kan ada 5-nya di depan sini. Nah, karena nggak ada, ya kamu akali. Di sini ditambah 0,5, ya. Di sini diberikan 5, jadi 5. Tapi kamu kalikan dengan 1/5, supaya nilainya 1, nggak berubah bentuknya. Jadi, makanya nanti 2 kali 5, ya 10 ini. Sin 5x, 5 dx. Ini sebagai du-nya tadi. Ya, ini sebagai u-nya. Nyambung nggak ya? Nyambung ya, mudah-mudahan. Ini U-nya, ini DU-nya. Nah, wes, berarti sin U. Integral dari sin U apa? Integral Min cos. apa? Negatif cos U ya. Iya. Negatif cos U. Kemudian integral dari sin Min cos. Cos. Min cos.
Nah, negatif cos, makanya di sini jadi plus, ini tadinya negatif. Sudah selesai. Nanti kalau ini dirubah, misalnya jadi integral integral tentu, di sini ini misalkan Pi, ini 2Pi, misalnya ya, kerjakan dulu integral tak tentunya, selesai baru dimasukkan. Karena kadang-kadang kejadian yang seperti minggu lalu yang sudah saya review, lupa belum dikembalikan ke X, tapi batas bawah, batas atasnya dimasukkan. Ya salah jadinya. Kembalikan dulu ke X, baru batas bawah, batasnya dimasukkan. Kecuali kamu merubah batas bawah dan batas atasnya sekaligus pakai integral substitusi. Itu. Nah, ini kalau yang berikutnya nih, jika M dan N-nya bilangan bulat positif ya. Nih, ada dua kemungkinan. Dua kemungkinannya apa? Kalau M sama dengan N, nanti hasilnya 0. Tapi kalau M-nya nggak sama dengan N, maka hasilnya, nih, soalnya ganti. Kalau yang ini integral tentu, tapi integral tentunya dalam bentuk ini. Sin. Ini M, ini N. Nah, ini kemungkinannya dua ini hasilnya. Kalau nggak M sama dengan N, ya tidak sama. Gitu. Lah kalau nggak sama, bagaimana hasilnya? Pi. Nah, kalau nggak percaya, di bukumu ada. Ini kita lihat. Ini saya kopikan deh gini. Nah, yang ini, Rek. Jadi kalau oh, kasih sih. Jadi kalau tidak sama, ya ini. Ini kalau nggak sama. Jadi kalau ada ini M, ini N. Ini M, ini N. Ini nggak sama nih M dengan N. Atau yang ini tadi. Oh, bukan, beda. Kalau ini kan sin cos, kalau ini sin. Ini yang batas bawahnya negatif pi, batas atasnya pi. Maka kalau mau diselesaikan, ini tadi pilih rumus yang kedua. Karena ini sin, berarti ini cos M ditambah NX dikurangi cos M dikurangi NX. Jadinya berapa? Nah, kenapa kalau muncul ini, paham nggak? Tidak, Bu. Hah? Suaranya kecil. Diintegralkan, Ibu. Yang ini munculnya dari mana? Sama ya, yang ini sebenarnya sama. Jadi nanti gini ya. Nanti kalau M-nya saya ganti dengan 2, N-nya dengan 3, itu sama ya hasilnya. Ini makanya diberikan bentuk umumnya. Jadi kenapa kok bisa bentuk ini ya? Misalkan U sama dengan M ditambah NX. Maka DU sama dengan M ditambah N. DX. Sehingga seper M ditambah N. DU sama dengan DX. Gitu. Nih, jadi yang ini itu cos U, ya kan? Jadinya cos U toh. Yang ini jadinya ini juga cos V. Nah, ya. Jadi kalau V-nya itu M dikurangin NX, DV sama dengan M dikurangin NX. Salah. DX berarti seper M dikurangin N, DU sama dengan DX. Gitu.
Nanti tinggal dimasukkan di sini. Ini misalkan, tapi karena ini nggak ditulis, makanya nggak apa-apa. Min P, ini cos. Cos, ya Allah. Cos, nulisnya. Kenapa alat saya pagi ini? Minggu lalu enak. Cos U X cos U dx, ya kan? Integral dikurangi cos V. Salah. Kalau yang ini, kalau sudah U ininya bukan dx lagi ya. Kalau yang ini negatif setengah, ini negatif PP, berarti di sini seper M ditambah N kali cos M ditambah N. Nah, gini ya. Ini ditambahi M ditambah N dx. Nah, terus dan seterusnya. Jadi ini nanti jadi U-nya. Ini jadi nanti jadi cos U du gitu. Lah, kalau M sama dengan N, kalau M sama dengan N, jadi nanti ini setelah diselesaikan, ini batas bawah, batas atasnya dimasukkan ya. Batas bawah, batas atas itu yang mana? Ini P ini untuk ngisi yang mana? P itu berapa sih? 180. 180. 180. Berarti kalau di sini ini 180, ini dikurangi 180. 180 itu berapa? Sin 180 itu berapa? 0, Bu. 0. Nah, 0 kan ya? Berarti nanti ini 0, ini 0, ya 0, kan gitu. Kemudian kalau yang ini, kalau M sama dengan N, M sama dengan N, misalkan aja sin 2M, sin 2M sama sin 2N. Sama. Kalau M, jadi sin 2X, sin 2X. Nah, ini. Kalau sin 2X, sin 2X berarti kalau di sini sama ya. Ya tinggal dimasukkan tadi di sini. Di sini kan ada cos M ditambah N X. Ini enggak sama lah. Kalau sama bagaimana? Ya tinggal ditambah 0. M kan M sama dengan N. Tinggal nanti mau dirubah yang mana. Yang ini itu berarti ini cos. Misalnya ya M ditambah M. Nah itu. Dikurangi cos M dikurangi M. Nah, berarti M ditambah M ya 2M. Ini X.
Ini X. Kemudian M dikurangi M, 0. 0 dikali X. Nah, 0 cos 0 berapa? 1. Nah, ini. Itu. Kalau yang ini, cos 2 MX. Kalau sudah, yo diintegralkan. Saya kira sudah nggak masalah lagi. Ini jadi 1/2M. Kenapa? Karena turunan dari sin ini 2MX, turunannya kan 2M. Nah, supaya nanti bisa DU-nya, DX-nya itu sama dengan 2M DX, jadinya DU, makanya di sini dikali dengan setengah. Tuh. Integral dari 1 apa? X. Nah, nanti dimasukkan di sini. Kalau ininya itu Pi, ininya nanti negatif Pi. Kalau sin, kalau di sini sin Pi itu berapa? 0, Bu. 0. Kalau sin 2Pi? 0. 0. Berapa 0 ya? Iya, Wes, Bu. intinya nanti ini diuraikan semuanya ya. Dimasukkan dulu batas bawahnya. Jadi ini nanti negatif setengah zeta plus. Negatif setengah, ini nanti setengah M sin 2M Pi kurangi Pi, ya. Ini dikurangi negatif 1/2M sin 2M Pi dikurangi negatif Pi itu. Nanti sisanya ini. Kemudian tipe 4. Kalau tipe 4 itu integral N-nya itu berfungsi sebagai pangkat. Tapi di sini bukan sin dan cos lagi, tetapi tangen dan kotangen. Nah, integral tangen X dipangkatkan N dx, integral kotangen X dipangkatkan N dx. Ini rumus yang bisa dipakai yang ini. Nih, tangan kuadrat X itu sama dengan sekan kuadrat X dikurangi 1. Kemudian kalau kotangen kuadrat X itu nanti kosekan kuadrat X dikurangi 1. Ya, atau bentuk yang lain kamu bisa mengotak-atiknya. Tergantung kalau diberikannya yang ini nanti bisa dirubah jadinya, kalau yang diminta sekannya ya bisa jadi sekan kuadrat X itu sama dengan tangen kuadrat X ditambah 1. Kalau yang ini bisa juga nanti digunakan untuk kosekan kuadrat X sama dengan kotangen kuadrat X ditambah 1. Nah, tergantung keperluannya. Nah, kalau di sini ada kotangen pangkat 4. Nah, kotangen pangkat 4 itu modalmu itu kotangen pangkat 2. Jadi kalau ada pangkat 4 ya pecahan jadi kotangen kuadrat X dikali kotangen kuadrat X dx. Lah, bentuk yang ini itu dirubah jadi ini kosekan kuadrat X kurangi 1. Bentuk yang pertama ini tetap. Lah, kalau sudah kalikan yang kotangen kuadrat X dikali kosekan kuadrat X. Ini hasilnya, yang ini hasilnya ini. Kemudian dipecah.
Lah, yang kosekan kuadrat X itu sama dengan yang ini. Ini nyambung nggak? Cek, bentar. Koteng, yang kotangen kuadrat X itu sama dengan kosekan kuadrat X kurangi 1. Yang ini itu ini. Lah, kalau yang ini, kalau kosekan itu seharusnya apa? Kotangen ya. Ini toh. Iya nggak? Iya, Bu. Paham nggak? Ini tuh harusnya kotangen kuadrat X ditambah 1. Nah, ya, kenapa angkanya ini, kenapa muncul ini dikali ini? Nah, saya bentar. Enggak. Yang ini enggak. Oh, enggak usah. Ini enggak usah. Yang ini karena yang satu untuk pemisalan. Nah. Kalau integral dari kotangen apa? Jadi yang di sini, yang ini kan sudah selesai ya. Yang ini sudah kosekan. Yang ini sudah dalam bentuk penjumlahan. Pengurangan yang ini. Sudah selesai, sudah tidak dalam bentuk perkalian lagi. Nah, kemudian yang ini. Nah, yang ini apa? Turunan dari ini. Ya. Untuk yang ini bagaimana? Yang ini sudah paham atau belum? Halo, Rek. Halo? Nggih, Bu. Ya, Bu. Untuk yang ini gimana? Tapi bisa kelihatan kan layar saya? Oke, Bu, kelihatan, Bu. Ya, Bu. Ya, bisa kelihatan. Paham nggak kira-kira? Masih belum, Bu. Masih belum, Bu. Masih belum. Masih belum. Nggak pahamin deh, gimana? Ini kan kotangen U pangkat 2 ya. Itu Kamu kan sebagai modalnya cuman kotangan, berarti dimisalkan lagi. Dimisalkan U-nya itu apa? Kotangen. Kotangen, Bu. Kotangen X, ya kan? Kalau DU sama dengan turunan dari kotangen apa? Kosekan Negatif kosekan kuadrat X ya. Ya. Nah, berarti ini DX.
Ini D. Ini D. Astagfirullah. Nah, jadi kenapa yang ini, Rek? Ya karena yang ini tadi, ini dimisalkan sebenarnya. Paham, ah? Nanti ini sebagai U, ini sebagai D, U, D, D. Astagfirullah, kenapa ya? Paham, ah? Ya. Insyaallah. Makanya nanti turunan U pangkat 2 apa? Ya sepertiga U pangkat 3 kan? Nih. Nggih. Setelah itu kembalikan lagi ke pemisalan. Makanya ditulis kotangan lagi. Lah, kalau yang ini diapakan? Yang ini dipecah ya. Ya kan? Jadinya integral kosekan kuadrat X dx ya. Dikurangi integral 1 dx. Nah, integral 1 apa yo? X. Integral ini. Integral kosekan. Kotangan. Nah, itu. Nah, nanti dipahami lagi pelan-pelan. Kalau untuk tangannya, lah sekarang kalau tangan. Tadi untuk kotangan, sekarang tangan. Nah, kalau tangannya pangkatnya ganjil nih. Kalau tangannya pangkatnya ganjil, ya dirubah. Karena Rek, modalmu itu kan pangkatnya 2. Tangan kuadrat X, ya kan? Sekan kuadrat X. Jadi kamu arahkan ke situ. Yang ini, ya, yang ini itu dirubah jadi tangan pangkat 3X dikali tangan pangkat 2X dx. Lah yang ini itu bisa dirubah jadi ini. Yang ini tetap setelah itu kalikan ini dikali ini dikali ini. Udah. Nah, setelah itu coba dilihat lagi. Lah yang ini itu tangannya pangkat 3. Pangkat 3 itu bisa dipecah lagi. Jadi apa? Tan pangkat 2x sama tan x. Tangan pangkat 3 bisa dipecah jadi apa? Tan pangkat 2. Pangkat 2 dikali tan X. Betul. Integral di bawah wes. Integral tangan pangkat tangan X dikali tangan kuadrat X dx. Nah, tangan kuadrat X ya bisa dipecah jadi ini lagi. Nah, sekarang ini pangkat 3, ini pangkat 2. Ayo. Yang ini kan pangkat 3, ini pangkat 2. Tangan X turunannya apa? Sekan ya, sekan kuadrat X ya, seperti yang tadi toh. Nggih. Nah, ini dimisalkan U sama dengan tangan X. DU sama dengan sekan kuadrat X dx. Dan seterusnya. Semoga bisa dipahami ya. Nggih, Bu, insyaallah. Bisa apa kak kira-kira? Yang ini ln X-nya dapatnya dari mana kira-kira? Yang ini dapatnya dari mana? Yang ini.
bentuk integral baku, Bu. Integral baku yang gimana? Yang itu kemarin di 7.1 kalau nggak salah. Ayo, dapatnya dari mana? Kira-kira. Dari tan X, dari integral tan X ds itu. Integral tangan X itu apa? Len negatif, len Finland mutlak Cos cos U ya. Sebenarnya itu dapatnya dari mana sih kok bisa dari seperti itu? Ayo, itu bisa ditelusuri sebenarnya. Tangan X itu kan sin X per cos X, ya kan? Iya, Bu. Nah, kalau yang dimisalkan X-nya itu cos X, maka turunan dari cos apa? Min min sin. Ini kan sin kan? Jadi ini kan seper cos, jadi kan seper U. Nah, integral seper U itu kan len mutlak U kan, makanya bisa ke sini. Tuh. Nah, tipe yang terakhir itu adalah kalau ada tangan dikali sekan dan kotangan dikali kosekan. Pangkatnya M dan N. Nah, untuk pangkat M dan N ini, M-nya itu genap, N genap, kemudian M-nya sembarang bilangan, wes mau apapun boleh, pecahan juga boleh. N-nya genap. Ini ya. Lah, kalau ada bentuk yang seperti ini, maka yang ininya kan tetap ya. Jadi bisa kan contohnya integral tangan pangkat 3 negatif 3/2. Kemudian sekan pangkat 4x. Kalau biasanya kan pangkatnya bulat. Nah, ini pecahan pun boleh. Nah, kalau ini sekannya pangkatnya genap, maka dirubahnya bagaimana? Kalau sekan pangkatnya genap, jadinya gimana ini? Yang ini dapatnya dari mana? Dipecahkan dulu, Bu, yang sekan kuadrat dikali sekan kuadrat. Sekan kuadrat X itu sama dengan apa? Tan kuadrat X plus 1. Ya, salah. Ya wes, tangan kuadrat X plus 1 sama aja. Gitu ya. Makanya dirubah seperti ini. Kalau sudah, kalikan. Ini dikalikan semua nih. Ini kalikan ini, dapatnya ini. Ini kalikan ini, dapatnya ini. Paham ya? Pangkat negatif 3/2 tan pangkat negatif 3/2x dikali tan pangkat 2x. Makanya dijumlah, makanya dapatnya setengah x. Setengah. Bisa dipahami yang ini? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, Bu. Nah, ini kan sekan. Nah, ini yang dimisalkan yang ini. Yang dimisalkan adalah tangan X-nya itu U, maka turunannya sekan kuadrat U, dan seterusnya. Sama seperti yang tadi. Nah, ini kalau M-nya itu ganjil, sekarang N-nya itu sembarang bilangan. Tan-nya ganjil, N-nya sembarang bilangan. Maka ini yang dirubah. Tan ini tangannya pangkat 3 diturunkan jadi tangannya pangkat 2. Tangannya yang satu dipindah ke sini, yang satu di sini. Kemudian
sekannya itu pangkat saat negatif 1/2 ini juga dipecah. Jadi ini jadi sekan pangkat negatif 3/2, ini sekannya pangkat 1. Jadi dipecah. Kalau perkalian kan bebas mau dimanapun boleh. Kemudian diapakan lagi? Nah, tangan yang ini kan tangan kuadrat. Model kita itu tangan kuadrat. Ya wes, tangan kuadrat ini bisa dirubah menjadi sekan kuadrat X dikurangi 1 dikali ini. Nah, kalau sudah, yuk dikalikan lagi. Ini kali 0, kali 0, kali 0 semuanya. Yang ini kalikan semuanya, dapatnya ini. Ini masalah apa? Ini aja perkalian biasa. Nah, di sini kalau sudah bentuknya, nah ini kan bisa nih. Ini sekan X. Kalau yang ini gimana yang ini? Dari sini apa maksudnya? Siapa yang bisa? Gimana, Rek? Yang ini. Siapa yang ini? Yang sudah paham siapa? Yang belum siapa? Bagian yang ini. Dipecahkan Bu itu. Dikalikan. Dikalikan gimana? Yang itu Bu, yang sek kuadrat X dikali sek pangkat min 3/2 X dikali sek X tan X dx. Terus dikurangi integral dari itu yang min 1 dikali sek min 3 pangkat min 3/2 X dikali Berarti sek ini sekannya pangkat berapa? dalam 3/2 ya? G. Terus dikurangi integral sek Pangkat berapa? min setengah dan X. Nah, gitu ya. Nanti dilihat apakah tangan ini turunan dari sekan. Nah, kalau iya berarti bisa pakai integral substitusi. Nah, dapatnya ini. Itu untuk integral trigonometri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan integral trigonometri? Ada yang mau ditanyakan tentang integral trigonometri? Karena kalau nggak ada, kita mau yang berikutnya. Mau merasionalisasikan substitusi. Nah, kenapa kok merasionalisasikan dan kenapa perlu dirasionalisasikan? Nah, biasanya ada kaitannya dengan akar. Kan ada merasionalkan bentuk akar. Masih ingat nggak? Bu, masih. Ya, kalau ada seperakar X ini bisa dirasionalkan jadinya gimana? Seperakar X dikali akar X per akar X kan? Ini. Jadinya 1/X akar X. Iya kan? Oke. Bilangan rasional itu bilangan yang bagaimana? Bilangan rasional bilangan yang bagaimana? Bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per Perbandingan A per B. Jadi kalau 2/3 ini rasional. Tapi kalau akar itu bukan rasional, Rek.
Nah, makanya akarnya gimana supaya bisa dirasionalkan. Kan akar bilangan rasional itu kayak bilangan pecahan, tapi pokoknya suatu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan B-nya nggak boleh dari 0. Gitu. Jadi gini, A per B dengan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Ini bilangan rasional. Nah, kalau bentuk akar itu, bentuk akar itu kalau akarnya 4 kan enak nih ya. Bisa jelas 2. 2 itu bilangan rasional, bilangan rasional. Kenapa? 2 itu sama dengan 2 per 1. Ya. Tapi kalau akar 2 berapa? Nah, tidak bisa kan? Kalau nggak pakai kalkulator atau alat bantu. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk integral tapi yang memuat bentuk akar. Lah, kalau biasanya nih coba dilihat yang di sini. Jadi di sini itu kalau yang ini bacanya apa, Rek? Bacanya apa, Rek? Siapa yang bisa baca yang ini? Coba. Saya panggil sambil saya ngabsen, wes break dulu lah. Sambil ini saya absen dulu ya sebentar. Siakat. 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 Hari ini tuh sebenarnya saya ada takziah. Tapi karena kalian minggu lalu kan bilang, Bu, jangan diganti-ganti. Sabtu kan waktu istirahat kami. Ya, saya nggak ikut takziah, Rek, demi kalian. Ada orang tua teman saya yang meninggal, kemudian di grup diumumkan takziah pagi ini pukul 8.30. Demi kalian saya nggak ikut. Irsyadul Umam ada? Irsyadul Umam ada? Bentar. Bentar, Rek. Ya, ada yang telepon saya. Kenapa kalau susah? Yuk, kita mulai lagi. Saya absen ya. Irsyadul Umam ada? Tidak ada. Reza Palevi? Hadir, Bu. Oh, Mas Reza ini rajin pokoknya. Islah Zamzami? Islah, ada Islah. Islah Zamzami. Islah ini, bergerak. Andini? Hadir, Bu. Andini. Kowim? Hadir, Bu. Salsabila Zahrani? Hadir, Bu. Iftitah Nur Laili? Hadir, Bu. Hanifah Fitriani? Hadir, Bu. Hanifah Fitriani nih sama-sama Hanifah, tapi yang satu diam, yang satu mau berbicara. Mbak Hanifah Fitriani yang mana ya? Mukanya kelihatan separuh. Coba mana? Minggu depan, semester depan kan offline. Oke. Bella Pramudia Lestari. Hadir, Bu. Oke. Miranda Puja Ramadhani. Hadir, Bu. Syalsabila Rehan.
Hadir, Bu. Zuhrufa, Hadir, Bu. Maulidatus Silvia Arianto, Hadirah, Ibu. Lailatul Mahfiroh, Hadir, Ibu. ada Vita Ayu Afifah, Vita Ayu Afifah, tidak ada. Nihayatun Nawafilah, tidak ada. Muhammad Yadi, Hadir, Bu. Hadir. Yadi ada. Nela Karima, Hadir, Bu. Ahmad Miftahul Ulum, Hadir, Bu. hadir. Sausan Zahra Firdaus, Hadir, Bu. Vika Nuramadanti, Vika, tidak Bu. ada. Cahyani Salsabila, Bu Mar, ya. itu Vika tadi izin Bu karena ada pemadaman listrik di desanya. Tadi sudah masuk atau belum? Belum sepertinya, Bu. Oke. Uslifatul Iza, Alia Putrianingrum, Hadir, Bu. Mahsana Bila, Hadir, Bu. Nawang Anisu, Hadir, Bu. Kuliah Alvin, Hadir, Bu. Muhammad Kodri, Hadir, Bu. Maratin Fadila, Hadir, Bu. Mutia Gasani, Hadir, Bu. Aulia Silvia Naftali. Mohon maaf, Bu. Tadi Aulia sudah izin ke Bu Mar, katanya sakit, Bu. Oh, yang sakit. Oke. Iya. Muhammad Aulia Rahman, Hadir, Bu. Muhammad Rio Maulana Ihsan. Hadir, Bu. Saya ulangi lagi. Muhammad Irsyadul Umam. Oke. Vita Ayu Afifah. Hadir, Bu. Oke. Nihayatun. Hadir, Bu. Aulia Naftali. Oke. 3 orang yang nggak masuk. Pertemuan 14. Oke. Aduh. Nah, bagaimana? Siap dilanjutkan lagi? Nah, kalau tadi dari integral substitusi yang kita sudah pelajari dari semester ini ya, teknik pengintegralan ya, integral substitusi, kemudian integral parsial, terus ada lagi integral trigonometri. Ya, caranya bagaimana mengenali bentuk-bentuknya, caranya ya banyak berkenalan dan bergaul dengannya, kan gitu. Karena kalau banyak mengerjakan latihan soal kan, oh ini seperti, oh ini caranya pakai yang ini, oh ini caranya pakai yang itu. Tapi kalau kamu nggak mencoba untuk mengerjakannya, ya kadang-kadang ketika diberikan soal itu nggak mengenali bentuknya. Jadi memang harus banyak berlatih sendiri ya, dikerjakan soal-soal, ada contoh soal. Kan biasanya kalau soal di buku kalkulus itu kesulitannya bertingkat, mulai yang dari mudah, kemudian tambahin lagi gitu. Itu biasanya. Jadi kalau kamu biasa mengerjakan soalnya, insya Allah kalau misalkan diberikan soal itu, oh kayaknya saya pernah mengerjakan ya. Karena kalau dalam matematika, kalau pengalaman saya sendiri ya mungkin kalian berbeda karena kalian lebih cerdas dari saya. Jadi kalau saya itu kalau mengerjakan, jadi gini, kalau menurut pengalaman saya yang namanya matematika itu tidak bisa dibaca seperti pelajaran
sosial lainnya. Kan kita kadang ada ya baca soal matematika tapi dibaca nek manduk-manduk ngono kan. Oh yo paham. Tapi begitu kamu tutup bukunya, kemudian kamu coba kerjakan lagi soal itu kalau saya mungkin bisa jadi kalian beda. Saya akan ini gimana ya? Tapi beda kalau saya membacanya sekaligus menulisnya. Mungkin karena memang tipe belajar saya dari kecil begitu. Jadi dulu saya waktu SD itu senengannya itu nyalin catatan. Jadi saya itu enggak belajarnya ya cuman modal nyalin catatan. Jadi saya punya buku 2. Di sekolah itu tulisannya yang acak-acakan, nanti sampai rumah itu saya salin. Nah, itu saya sadari tipe belajar saya seperti itu karena saya dari SD, SMP, SMA itu masih seperti itu. Kemudian pas kuliah wis gak nutut lagi mau nyalin catatan yang rapi. Nah, setelah itu baru saya kalau saya baca kayak saya ngerti ya. Begitu saya tutup bukunya, saya kok nggak ngerti. Lah ternyata itu terbawa sampai sekarang. Sekarang pun saya kalau membaca itu tangan saya harus ngoret. Harus ikut bekerja. Karena kalau cuma membaca nggak bisa. Makanya saya dulu kalau mata kuliah, kalau zaman saya dulu tuh ada mata kuliah waktu semester 1, 2 itu ada mata kuliah biologi. Biologi itu kan hafalan tok-tok kan ya. Jadi ya itu saya yang ngulangnya mata kuliah pokoknya yang hafalannya banyak itu saya ngulang guys. Biologi bisa sampai 2 kali saya ngulang waktu itu. Pertama itu dapat apa ya? Dapat D, kemudian dapat C, kayaknya ngulang saya. Padahal biologi loh. Kan biologi gampang hafalan. Iya bagi kalian yang hafalnya bagus. Tapi kalau bagi orang yang ngafalnya nggak bagus itu bisa sampai sekali atau 2 kali ngambil hanya untuk mata kuliah biologi. Makanya saya diketawakan oleh teman-teman satu kosan, masa biologi aja ngulang? Lah saya nggak seneng ngapal banyak dan biologi itu harus ngapalnya banyak gitu. Jadi kalau menurut pengalaman saya yaitu tadi belajar matematika itu nggak lengkap kalau nggak ada coretannya, nggak bawa pensil itu kalau saya. Tapi kalau yang lain mungkin ada tipe belajarnya yang beda lagi. Kalau anak saya itu tipe belajarnya yang sambil tidur-tidur, ngelosot-ngelosot itu. Saya dulu pernah punya teman gitu. Saya pernah punya teman itu satu kosan begitu. Jadi saya pernah punya teman yang kalau belajar harus dengarkan musik. Kemudian dia belajarnya itu yang harus nempel di tempat tidur dan nempel bantal. Nanti bentar-bentar dibaca sama dia, nanti tidur lagi. Saya 1 tahun itu satu kosan dengan anak yang seperti itu. Jadi saya yang tipe belajarnya harus diam, harus hening, harus menghadap tembok, pokoknya sepi wes gitu. Dan teman saya itu yang belajarnya harus nempel tempat tidur, dengerin musik, ya kan? Itu 1 tahun. 1 tahun saya satu kosan dengan teman saya atau orang Betawi. Orang Betawi, sedangnya dengerin musik. Gitu ya, nanti kalian ini sudah semester 2, tapi semoga saja kalian sudah mengenali tipe-tipe belajarnya. Biasanya mulai kuliah ini kan tahapan berpikirnya sudah tahapan formalnya sudah dapat. Jadi kalian kalau belajar kan nggak perlu lagi disuruh orang tuanya. Mungkin waktu SMA, ya belajar ya kan gitu. Tapi kalau kuliah ini kan mungkin sudah jarang orang tua kalian menyuruh, belajar, nggak belajar Mbak, paling ditanya gitu. Kalau tugas pun gitu, tugas kan sudah jarang lagi dosennya nanya. Tugasnya sudah dikumpul atau belum? Kira-kira kamu untuk tugas ditagih-tagih terus nggak seperti di sekolah di SMA? Enggak kan ya? Kalian untuk tugas kan nggak ditagih lagi, wis perkara kamu ngumpul, kamu enggak kan gitu. Tapi ada konsekuensi di belakang. Konsekuensi di belakang yang memang harus dipenuhi. Gitu. Kalau misalkan ada yang nggak masuk, ada yang nggak masuk beberapa kali, ya saya biarkan aja. Paling saya tanya, ini Umam kemana ya? Kok nggak pernah kuliah? Riza, Umam kemana Za? Kurang tahu, Bu. Iya, ngulang itu ya jangan banyak-banyak, sekali aja wis cukup wis ya. Nanti Islah jangan ngulang lagi ya Islah. Mana Islah? Tapi ngulang itu ada hikmahnya kok. Ngulang itu ada hikmahnya, pendalaman materi kan gitu. Daripada jadi kadang-kadang memberi nilai itu bukan dosennya nggak suka dengan mahasiswanya ya.
Tapi kalau emang pemahamannya belum cukup terus diluluskan, itu kadang-kadang apa ya? Itu malah menjerumuskan nggak sih? Kalau saya memikirnya kan gitu. Tapi kalau memang sudah layak lulus ya diluluskan. Gitu. Oke, sudah siap belajar lagi? Untuk integral trigonometri ada yang mau ditanyakan? Integral trigonometri itu hafalannya banyak. Saya paling nggak suka itu yang trigonometri karena hafalannya banyak. Ya kan? Jadi pokoknya saya ngafal-ngafal banyak itu saya nggak seneng. Makanya kalian harus punya teknik untuk menghafal. Jadi hafalan saya turunan sin cos gitu kan. Nanti turunan cos tinggal dibalik sin gitu. Sudah siap merasionalkannya? Lanjut ya. Ini saya berusaha dari masukan kalian itu kan kemarin, Bu, kami bingung kalau pindah-pindah layar. Wes, saya nggak pindah-pindah layar. Ya kan, ada satu, tapi nanti saya kopikan ke situ supaya nggak pindah-pindah layar. Semoga saja tidak ini ya, semoga saja bisa dipahami. Bentar. Lanjut lagi ya. Bu, mohon maaf, Bu. Oke, Bu. Ya, Bu. Ya, emang kalian nih kalau kesehariannya pendiam seperti ini toh? Saya sudah ngajar kalkulus itu dari angkatan 2017, 18, 19, 2020, 2021. 2000 yang pendiam itu angkatan 2018. Angkatan Reza itu pendiam itu. 2019 itu rame. Layar saya sudah kelihatan belum? Sampun, Bu. Bu. Oke. Gitu ya, intinya kalau merasionalkan istilahnya gimana caranya pangkatnya hilang. Gimana caranya akarnya itu hilang. Lah, kalau akar itu kan kebalikan dari bentuk pangkat, ya kan? Kalau X, akar dari X itu sama dengan X-nya pangkat berapa? 1/2, Bu. 1/2. Kemudian kalau ada akar X, akarnya mau dihilangkan. Salah. Kalau akar X itu sama dengan A. Kalau akarnya mau dihilangkan, bagaimana caranya? Dikuadratkan. Kedua ruas dikuadratkan. Yang kiri jadi X, yang kanan jadi A pangkat 2. Pangkatnya hilang kan? Kenapa? Karena yang namanya bentuk rasional itu A per B, bukan akar A atau akar B. Kan gitu, yang ini. Wes. Kalau yang ini siapa yang bisa membacanya? Ayo, saya panggil lah. Mbak siapa ya? Yang saya biar ada suaranya gitu. Selain Mbak Hanifah yang siapa? Nihayatun Nawafilah. Mbak Nihayatun. Ya, bunyi lagi sopo ya yang nelpon itu ya.
Ya, lanjut lagi ya. Survei katanya orang survei. Sekarang banyak penipuan. Ini perasaan saya nggak pesan kartu kredit, saya dikirim kartu kredit. Ada yang nelpon tanya kartu kredit ya. Mau belanjanya di warung kok pakai kartu kredit gimana coba? Mbak Nihayatun, suaranya tak urip dulu. Mbak, ada? Mbak Nihayatun? Nah, ini bacanya gimana, Mbak? Yang saya tunjuk ini bacanya gimana? Ayo. Biar saya tahu kamu sudah bisa bacanya atau belum. AX plus B. Akar N dari AX plus B. Akar N. Yang lainnya? Selain Mbak Nihayatun. Cahyani Salsabila. Ayo Mbak Cahyani Salsabila. Cahyani Salsabila. Ayo Mbak Cahyani Salsabila. Mbak Cahyani yang kelihatan hanya baduknya saja. Jadi saya tidak bisa melihat. Gimana Mbak? Disuruh baca aja kok lama ya kalian ini yo. Ayo Rek. Ayo cepat. Mbak Cahyani nggak ada suaranya ya? Baca toh ini loh. Tadi Mbak Nihayatun sudah. Maaf Ibu, itu Mbak Cahyani kelihatannya mic-nya error lagian. Oh, mix-nya bermasalah. Oke, ganti kalau gitu. Uslifatul Izah. Bacaan yang ini, Mbak. Oke, akar pangkat N dari AX plus B. Kenapa yang ini kok nggak ditulis, Mbak? Yang ini akar pangkat berapa? Enggak, yang ini loh. Ini akar pangkat berapa? Akar pangkat berapa? Ini tadi loh, kebalikannya X pangkat setengah. Kalau ini X pangkat setengah, berarti di sini akar pangkat berapa ini? Ya, ini akar pangkat berapa? Tadi kan akar pangkat N dari AX plus B. Kalau yang ini akar pangkat berapa? Salah. Ganti. Wih, yang begini ada yang belum tahu. Nela Karima. Mbak Nela Karima. Ya, Bu. Ya, Mbak Nela. Yang ini akar pangkat berapa, Mbak? Ya, nggak ditulis ini, Mbak. 2. Akar pangkat 2 dari X. Kenapa kok bacanya? Kenapa kok ini nggak ditulis, Mbak? Karena
Akar itu sama dengan pangkat 2, Bu. Lah iyo, ini kan akar pangkat 2 dari X. Kenapa kok khusus untuk akar pangkat 2 tuh nggak pernah ditulis akarnya? Pangkatnya di sini tuh nggak pernah ditulis. Kenapa? Ya karena itu yang paling sering ditemui yang sudah familiar. Jadi dianggapnya orang sudah paham kalau di sini itu ada akar pangkat 2. Mau ditulis juga boleh, nggak salah. Di sini X-nya pangkat 1. Makanya kalau dirubah jadi bentuk pangkat itu adalah X pangkat 1/2. Kecuali akar pangkat 2, untuk akar pangkat 3, nih. Ini ditulis akar pangkat 5, akar pangkat 7, tapi akar pangkat 2 nggak usah ditulis, tapi kamu harus sudah tahu bahwa ada akar pangkat 2 di sini. Kalau yang ini dirubah dari bentuk pecahan, gimana caranya, Mbak? X pangkat berapa? 1/3, Bu. Berapa? 1/3. 1/3. Gitu ya? Iya, Bu. Nah, sekarang di sini ada integral dx per x dikurangi akar x. Lah yang ini dimisalkan. Misalkan U-nya itu adalah akar x. Lah kalau akarnya mau dihilangkan, maka kedua ruasnya dikuadratkan. Makanya di sini U-nya U pangkat 2, akar X-nya jadi X. Kemudian baru diturunkan. Ruas kiri diturunkan, ruas kanan diturunkan, ruas kiri diturunkan. Ini U pangkat 2 jadi 2U DU. Yang sebelah kanan jadi DX. Nih. Sehingga bisa nih ditulis yang tadinya integralnya dalam bentuk dx berubah dalam bentuk du. Ya. Sekarang yang ini x itu adalah nih yang ini. X ini sama dengan u pangkat 2. Kemudian akar x itu jadi u. Kemudian dx itu jadi 2 du, makanya ditulis ini. Kemudian 2-nya kita geser ke depan. Kemudian yang ini kita sederhanakan ya, ini disederhanakan dibagi, ini dibagi u, ini dibagi u, ini dibagi u. U dibagi U1, U pangkat 2 dibagi U dibagi U1 DU. Nah, kalau sudah nih pakai len, sudah bisa paham lennya dapatnya dari mana? Bisa ya. Terakhir dikembalikan lagi ke pemisalan. U itu adalah akar X. Selesai. Nah, siapa yang nggak paham yang ini? Bisa diterima? Rek? Halo? Insya Allah bisa, Bu. Kalau bisa ya. Nah, sekarang yang kedua nih. Kalau ada akar pangkat 3. Coba kamu cek. Kamu kalau nggak mengenal, kalau belum belajar ini, kamu harus mengerjakan ini pakai integral apa kira-kira? Turunan dari X pangkat 4 apa? X pangkat 4. Turunan dari X dikurangi 4. 1. 1, Bu. Sedangkan di sini X. Kamu nggak bisa pakai integral substitusi kan? Bisanya pakai integral parsial toh. Iya. Nah, sekarang dengan mengenal yang merasionalkan ini, substitusi, kamu boleh memakainya sebagai alternatif kalau nggak mau pakai integral parsial. Jadi ini dimisalkan, ini U, ini yang ini U. U sama dengan akar pangkat 3 dari X dikurangi 4.
Untuk menghilangkan akar pangkat 3, kedua ruas dipangkatkan 3. Sehingga ruas kiri itu jadi U pangkat 3, ruas kanan jadi X dikurangi 4. Setelah itu, kedua ruas didiferensiasikan. Sebelah kiri didiferensiasikan ini menjadi 3X pangkat 2. Sebelah kanan, turunan dari X itu 1, turunan dari 4 itu 0, sehingga sebelah kanan jadi DX. Kalau sudah, tulis kembali yang ini tadi. Nah, yang ini tadi integralnya kita rubah. Kalau tadinya ini dalam bentuk DX, kita rubah bentuk DU. Sekarang X yang ini itu adalah, nah yang ini ya, coba saya yang ini. Ada U pangkat 3 sama dengan X dikurangi 4. Sehingga X sama dengan U pangkat 3 ditambah 4. Ini X-nya. Jadi, X yang ini kita ganti dengan U pangkat 3 ditambah 4. Ya. Selanjutnya yang ini akar pangkat 3 dari X dikurangi 4 dimisalkan menjadi U, jadi ditulis U. Sekarang DX-nya, DX itu sama dengan 3U pangkat 2 DU. Kalau sudah ya disederhanakan, dikalikan, dioperasikan, diperolehlah U pangkat 3 kali U pangkat 3, jadinya U pangkat 6. Kemudian 4 kali U pangkat 2, ya 4U pangkat 3. DU, nah ini mah sudah bisa diintegralkan biasa. Yang ini jadinya sepertujuh U pangkat 7 ditambah U pangkat 4. Dah, kalau integral tentu nanti kerjakan dulu. Integral tak tentunya kalau sudah selesai baru batas bawah, batas atasnya dimasukkan ya. Jangan sampai keliru lagi kalau dalam bentuk U, sedangkan batas bawah, batas atasnya nggak dirubah, jangan dimasukkan dulu batas bawah, batas atasnya, kecuali dirubah pakai integral substitusi. Aturan substitusi gitu. Sama sih kalau untuk yang sampel 3. Coba yang sampel 3 ini gimana? Paham apa enggak? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami lah. Nah, yang ini sekarang. Sekarang ya integralnya yang melibatkan akar A pangkat 2 dikurangi X pangkat 2, A pangkat 2 ditambah X pangkat 2, akar X pangkat 2 dikurangi A pangkat 2. Nah, kalau bentuk yang ini di bab sebelumnya masih ingat kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan integral fungsi trigonometri kan ya? Nanti ada parameter. Kenapa kok ada parameter? Ya karena yang ini ada T-nya ini. Ini parameternya. Ini X. Dah. Sekarang kalau ada akar A pangkat 2 dikurangi X pangkat 2, nih bisa disubstitusi dengan ini. X-nya itu sama dengan A sin T. Dengan batasnya T-nya itu batas bawahnya dari negatif pi per 2, batas atasnya pi per 2. Begitu juga dengan yang ini dan yang ini. Ini sekan. Nanti dibuka lagi bab yang fungsi transenden ya. Lah, yang ini makanya bisa diselesaikan bagaimana? X-nya ganti. X-nya itu bukan X pangkat 2, tapi diganti dengan A sin T kalau yang ini.
A kuadrat dikurangi A pangkat 2 sin kuadrat T. Sedangkan yang ini, nah yang ini itu adalah akar A 1 dikurangi sin kuadrat T. Bisa dikenali ini bentuk apa? Bisa dikenali ya? Bisa, Bu. Nah, ini kan fungsi, ini kan identitas ya. Ingat lagi, sin kuadrat T tambah cos kuadrat T sama dengan 1. Berarti kalau ada, berarti cos kuadrat T sama dengan 1 sin kuadrat T. Ini ganti dengan cos yang ini. Oh, ini A pangkat 2. Nih, A pangkat 2 cos T. Lah, akar dari apa? A. Akar dari cos T, T. Mutlak. Makanya ini berubahnya dari sini. Gitu. Begitu juga dengan yang ini. Ini dengan ini sama. Tangannya itu di mana? Tangannya itu ya akar A pangkat 2, 1 ditambah tangan kuadrat T. Nah, ini ternyata ini sama dengan sekan kuadrat T. Yang ini juga. Ada yang mau ditanyakan sementara sampai sini? Halo? Untuk substitusi ada yang mau ditanyakan? Insya Allah tidak, Bu. Insya Allah tidak. Ini satu lagi nih, ada contoh 4. Sekarang ini hati-hati loh ya, banyak penipuan yo. Tadi kok saya jawabnya salah saya. Tadi ada yang mensurvei ketika ditanya kota mana, saya jawab kok Jawa Timur ya. Saya jawabnya sengaja saya jawab Jawa Timur. Karena kalau saya jawab Malang itu terlalu spesifik. Takut. Hah, yang ini. We make the substitution. Jadi kalau misalkan ini ada cari integral dari akar A kuadrat dikurangi X kuadrat. Ini tahu nggak kenapa A sin T ini? Asalnya dari mana? Tahu nggak asalnya dari mana? A sin T. Sin itu apa? Sin T sama dengan X per A kan ya? Jadi X sama dengan A kali sin T. Itu. T-nya parameter. Nah, dari sini ya bentuk ini tuh bisa didapat dari sini. Kan sisi miring kuadrat itu sama dengan sisi alas dikali sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Kalau sisi alasnya dikuadratkan, ini kan jadinya A kuadrat dikurangi X kuadrat ditambah X kuadrat jadinya A. Tuh. Sekarang kita lihat ini. Nah, kalau X-nya itu A sin T, X-nya itu A sin T. Coba lihat. Turunan dari X apa? DX ya.
Turunan dari A sin T, A cos T, dt. Ya. Jadi kalau ada integral akar A kuadrat dikurangi X kuadrat dx itu sama dengan, ini berubah bentuknya jadinya, sebelum ke sini gimana dulu ini? Ini integral akar A kuadrat dikurangi X-nya itu adalah A sin kuadrat T ya. Kuadrat. Salah. Yang ini ya X-nya. Iya. Ya Allah. Kenapa kok susah? Aduh. Iya. A. Sin. T. Dikuadratkan. dt. Ini diperolehnya A kuadrat dikurangi A kuadrat sin kuadrat T. dt. Ya toh? Ya Kak? Kemudian bentuk yang ini kalau misalkan difaktorkan kan jadi A kuadrat 1 dikurangi sin kuadrat T dt. Sehingga ini A kuadrat cos kuadrat T dt. Ya. Nah, dari sini, kalau yang dari sini berarti akar dari A kuadrat apa? A cos T. Integral. Untuk yang ini gimana? Ya. Untuk yang ini bisa dipahami enggak? Rek, gimana kira-kira Rek? Yang terakhir tadi gimana, Bu? Yang integral akar A2 itu. A pangkat 2. Yang ini kan A kuadrat dikurangi X kuadrat. A kuadrat dikurangi X kuadrat itu kalau misalkan X-nya kita ganti dengan A sin T, maka A sin T-nya kan dikuadratkan. Jadinya A kuadrat sin kuadrat T. Kemudian kita faktorkan. Hanya kita tarik keluar. Nah, harusnya di sini A cos T. Salah. Integralnya turun anu. Ya.
DX-nya apa? Paham nggak yang ini? Yang ini, saya. Yang ini itu, iya. Nah, kemudian yang ini paham nggak dapatnya dari mana? DX-nya apa? DX-nya apa? A cos T DT. Maka kita ganti X-nya ini dengan A cos T DT. Sedangkan yang ini kita perolehnya dari mana? Yang ini tadi yang saya uraikan panjang. Sudah bisa dipahami? Sehingga A cos T dikali A cos T itu adalah A kuadrat cos kuadrat T. Karena A-nya ini bilangan, suatu bilangan, maka kita bisa, tidak punya variabel, kita bisa gesernya ke depan. Nah, cos kuadrat T. Terus, kalau sudah, yang ini dapatnya dari mana? Ayo, dapatnya dari mana kira-kira? Yang bab sebelumnya, kosnya pangkat berapa? Ini kan kos pangkat 2. Tadi di teknik pengintegralan yang trigonometri, kalau pangkatnya 2, kita menggunakan apa? Itu rumus setengah sudut. Rumus setengah sudut. Cos kuadrat sama dengan 1 ditambah cos 2. Kalau di sini 2T. Kalau ini T. Nah, ya. Bisa? Sampai sini sudah dipahami? Kalau sudah, ya diintegralkan. Integral 1 diintegralkan terhadap DT, jadinya T. Kemudian sin 2T, integral dari sin apa? Integral dari cos apa? Sin. Ini 2T, berarti harus dikali setengah. Di sininya. Kalau belum bisa langsung, bisa dimisalkan dulu. Ya, bisa dimengerti yang ini? Insya Allah bisa, Bu. Yang lain selain Mbak Hanifah? Nggih, Bu. Bisa ya? Jadi gitu. Iya, Bu. Allah, Bu. Kemudian apalagi? No. X sama dengan A sin T ekuivalen dengan X per A sama dengan sin T. Ini kan ekuivalen, dapatnya dari mana? Ya dari sini. Ya karena dibatasi, ya kan tadi dibatasi tuh. Jadi kalau tanda ini masih ingat apa? Inverse ya, atau arcus. Ya, jadi T sama dengan arcus sin atau sin inverse X per A. Kemudian yang ini untuk apa? Cos T, T-nya ini, maka cos sin ini, cos sin inverse X per A, ini sama dengan 1 per akar 1 dikurangi X pangkat 2 per A pangkat 2. Nah, ini kalau disamakan penyebut, terus di akar dapatnya ini. Itu. Jadi sehingga akar dari A kuadrat dikurangi X kuadrat itu sama halnya dengan yang ini.
pangkat 2-nya dari mana yang ini? Oke. Nanti kalau sudah selesai kembali ke pemisalannya ya. Pemisalannya ditulis lagi. Tadi yang dimisalkan apa? Gitu. Baik, ini sudah jam 10 lewat 6 menit. Nah, ini saya maaf ada perlu ke kampus. Silakan dilanjutkan untuk yang ini ya. Jadi nanti ada yang melengkapkan bentuk kuadrat. Nah, nanti bisa dilihat itu di contohnya. Melengkapkan bentuk kuadrat itu yang seperti apa? Ini yang seperti ini melengkapkan bentuk kuadrat. Masih ingat nggak melengkapkan bentuk kuadrat itu yang seperti apa? Melengkapkan bentuk kuadrat. Kalau melengkapkan bentuk kuadrat itu tuh yang seperti ini. Kalau ada, saya punya faktor nih. X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Kalau difaktorkan jadinya kan X. Salah contoh saya. Karena nggak mungkin. Nah, ini kalau difaktorkan jadinya bagaimana ini? Ini jadinya X, ini negatif 1, ini negatif 1 ya. Ini bisa ditulis jadinya X dikurangi 1 pangkat 2. Ini namanya kuadrat sempurna ini. Tapi ada juga yang kamu gini. X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2. Lah yang ini X, ini 2, ini 1. Nah, ini pemfaktoran. Ini kuadratnya nggak sempurna. Yang kuadrat sempurna itu yang seperti ini. Nah, di topik yang berikutnya, yang ini, ada yang namanya completing the square. Caranya bagaimana? Ya melengkapkan supaya bisa dijadikan kuadrat sempurna itu bagaimana? Supaya bisa dibeginikan, intinya itu. Paham nggak? Nah, silakan didiskusikan dulu ya. Didiskusikan sama kelompoknya. Yang bagian ini. Nah, ini loh. Ini kan kalau difaktorkan, dikuadratkan, ini nggak bisa sempurna. Makanya ini gimana caranya supaya dikuadratkan sempurna. Ini kalau difaktorkan jadinya berapa? Bisa nggak? Nggak bisa kan ya? 26 itu berapa kali berapa sih? Kalau difaktorkan. 26 itu 13 kali 2. Ya. Nggak bisa kan dirubah jadi pangkat sempurna. Nah, nanti kamu merubah supaya bisa supaya melengkapkan kuadrat sempurna itu yang ini. Ya, bisa yang ini. Kenapa? Ini kan U pangkat 2, sedangkan 25 itu bisa jadi 5 pangkat 2 gitu toh. Nah, yang sisa waktu ini yang masih ada 30 menit, silakan didiskusikan dengan masing-masing kelompoknya. Completing square. Nah, tinggal sedikit lagi, Rek. Ya. Terus nanti kita, saya lihat dulu, saya lupa. Nah, nanti ada
Integral rasional using function using partial fraction. Nah, pembagian partial fraction. Nih, bisa dilihat. Ini kan kita pernah melakukan pembagian seperti ini ya, Prof. Habib ya. Pernah nggak? Masih ingat nggak? Pernah. Kita bagi yang ini kan, terus dibagi. Ini sisa hasil baginya ini. Ini sisanya, ini hasil bagi. Nah, ini. Coba didiskusikan dua ini. Nanti, nah ini sampai sini nanti. Sudah dapat nyarek. Atau enggak usah, wes. Saya minta kalian resume aja lah. Sudah lama saya enggak memberikan tugas resume. Di resume bagian yang ini ya. Bentar. Saya lihat dulu. Ndek, kita harusnya substitusi yang merasakan integrasi function rasional menggunakan pecahan parsial. Oke. Yang ini di resume ya. Yang ini. Yang ini di resume. Nanti minggu depan tanggal merah, minggu depannya lagi saya jelaskan. Sampai nanti. Oke lah, sak nutute. Kita tuh sebenarnya masih ada strategi untuk integrasi, kemudian integral tak tentu, dan integral tak wajar. Yo sak nutute. Daripada nanti saya maksa, kak ini. Baik, cukup dulu ya untuk pertemuan hari ini. Kalian lanjut resume aja yang sisanya tadi. Di resume, kemudian cari soal latihan. Soal latihan untuk dikerjakan. Nggak usah banyak-banyak. Yang dikumpulkan nggak usah banyak-banyak, tapi kalian mengerjakannya ya banyak untuk diri kalian sendiri. Gitu. Kerja